Selamat pagi semuanya. Kita di sini memasuki pertemuan kedua. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan minggu pertama. Jadi sebenarnya ini pertemuan ini digabung ya, karena mungkin pertemuan minggu pertama itu sangat sedikit, itu 1 jam selesai. Jadi saya gabung 1 dan 2. Karena saya tidak mengisi kelas ini 2 kali, jadi dan kita tertinggal 2, sebenarnya 4 ya. Jadi minggu ini sebenarnya 4. Nah, jadi untuk hari Rabu, kita akan cover, kita akan pelajari minggu 1 2. Nanti di Kamis depan, Kamis minggu ini maaf, itu kita akan pelajari yang minggu ketiga. Nah, minggu keempat, yaitu minggu depan itu sebenarnya minggu kelima, minggu keempatnya di hari Rabu, minggu kelimanya pas kita. Jadi kita tidak lagi ketinggalan. Jadi di minggu kelima kita sudah sesuai dengan jadwal yang ada di LMS. Jadi mohon maaf ya. Tapi saya harap ini bisa membantu kalian. Oke, baik, kita akan masuk ke pertemuan minggu kedua. Minggu kedua kita masuk ke diagram alir. Jadi algoritma itu apa? Jadi kita akan melanjutkan lagi pembelajaran terkait algoritma dan kita masuk ke diagram alir. Di sini juga saya membuat markdown-nya, jadi catatan. Mungkin sepanjang penjelasan nanti saya akan melakukan pencatatan secara langsung. Jadi masih dalam proses, tapi mungkin tidak memakan waktu cukup lama. Baik, kita kembali ke slide-nya. Slide kedua ya, minggu kedua. Slide-nya bisa kalian download ya di LMS, sampai minggu ke-13 sudah ada gitu. Jadi yang ingin belajar langsung, Pak saya ingin habiskan, silakan. Jadi tidak perlu menunggu perkuliahan ini selesai. Nah, di minggu kedua itu ada 3 subtopik: simbol diagram alir, sintaksis, pseudocode, sama keluaran program. Harapannya kalian bisa paham ya algoritma. Minggu lalu kita sudah belajar algoritma itu apa. Lalu kita akan belajar diagram alir. Jadi bagaimana membuat diagram alir. Baik, di dalam algoritma itu bisa kita nyatakan dalam namanya pseudocode. Jadi algoritma itu sangat masih dalam bahasa sehari-hari, mungkin masih dalam matematis ya. Nah, pseudocode itu hampir mirip dengan code-nya. Nanti akan saya tunjukkan ya contohnya. Jadi mungkin ini penting buat kalian yang nanti menghadapi UTS, karena nanti pertanyaan UTS itu kemungkinan lebih ke definisi, lebih ke apa istilah ini disebut apa gitu. Makanya saya sendiri tidak terlalu suka soal definisi seperti itu. Jadi ya ini untuk membantu kalian supaya nilai UTS kalian tidak terlalu hancur lah. Jadi saya bantu note-note-nya mana yang kemungkinan keluar. Jadi definisi-definisi seperti ini nih setidaknya kalian pahami. Jadi ini definisi pseudocode. Jadi code atau tanda yang menyerupai. Jadi pseudo itu menyerupai program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi kadang algoritma itu kan ditulis dalam bahasa sehari-hari mungkin, atau bahasa matematis lah. Nah, kemudian untuk menyatakan dalam komputer itu harus ditranslate, karena komputer punya aturan, dia punya namanya sintak gitu, sintaksis. Nanti kita akan pelajari sintaksis. Di sini ada kata sintaksis. Jadi pseudocode itu yang menjembatani antara algoritma dengan implementasi dalam pemrogramannya. Pseudocode sangat sering digunakan ya untuk berkomunikasi gitu. Jadi kita tidak akan langsung menuliskan code-nya itu menggunakan Python, tapi biasanya ditulis dalam pseudocode gitu, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya ditulis dalam bahasa manusia. Jadi ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa komunikasi yang lain. Bisa ditulis bahasa Jawa gitu, atau bahasa Balikpapan ada nggak yang saya nggak terlalu tahu. Bahasa Kalimantan ada nggak? Bahasa Kalimantan saya kurang tahu. Bahasa Kalimantan, bahasa Banjar ya. Jadi ini bahasa Kalimantan. Ya bisa, bahasa pemrograman bisa ditulis dalam bahasa Banjar gitu. Cuma mungkin tidak umum ya gitu. Ya ini ada di daerah ya Balikpapan sebelah sini. Atau sebelah sini saya lupa. Ini kayak bukan ya, sebelah sini Balikpapan. Iya, bahasa Kalimantan itu bentar ya. Nah, ini oke. Kita terlalu jauh. Baik, kita kembali lagi. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari pseudocode. Jadi saya akan juga langsung buat
di sini. Jadi contohnya saya ketik juga ya, week 2. Terminal saya tutup, saya tampilkan seperti ini. Saya sudah tulis beberapa, yaitu yang di atas sudah saya tulis, tapi mungkin tidak sama persis ya, jadi saya tambahin contoh. Nah, setiap algoritma selalu dimulai dengan masalah gitu. Jadi kita tuliskan masalahnya, mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan. Ini saya kecilkan dulu, view, zoom out. Oke. Mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan yang dimasukkan. Lalu ada solusi. Pertama, jadi solusinya yaitu berupa algoritma. Jadi solusi algoritma, solusi dalam kurung berupa algoritma. Jadi yang pertama, ini ada tahapannya ya. Masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua. Jadi kita mau menentukan mana yang terbesar. Jadi kita tes ya, jika bilangan ini adalah pemilihan, jadi selection yang di mana struktur algoritma ya di minggu sebelumnya, di minggu 1. Jika bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua, maka bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Lalu sebaliknya, jika tidak bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Jadi ada 2 bilangan A dan B. Kalau A lebih besar dari B, maka A yang terbesar. Kalau itu tidak dipenuhi, maka B-nya yang terbesar. Lalu dicetak, tampilkan bilangan terbesar. Nah, pseudocode-nya seperti apa? Nah, mungkin di sini ini menggunakan bahasa yang masih mungkin mirip 11-12, mirip dengan Python lah ya gitu. Nah, kita tuliskan bentuk-bentuknya. Jadi tidak perlu menuliskan lengkap menggunakan bahasa manusia ini atau bahasa yang masukkan bilangan pertama. Jadi menggunakan perintah-perintah dalam pemrograman, yaitu input A gitu. Jadi beri input A misalnya, lalu input B, kemudian selalu menggunakan bahasa Inggris ya, beberapa istilah dalam pemrograman. If A greater than B, then terbesar is terbesar, mungkin gini, salah saya, then terbesar sama dengan A, else sebaliknya, kalau tidak dipenuhi ya A lebih besar dari B, terbesar adalah B. Kemudian print, cetak bilangan terbesar, atau misalnya print terbesar gitu. Jadi tergantung kondisi ini yang mana dipenuhi, maka akan tercetak terbesar itu. Jadi sangat mirip ya dengan Python. Ini ada pseudocode-nya. Ini salah saya, bukan solusi berupa pseudocode. Salah. Pseudocode. Oke. Jadi solusinya berupa pseudocode. Nah, pseudocode itu sangat mirip dengan bahasa pemrograman implementasinya,
Jadi tinggal dipindah aja kalau misalnya. Nah, kita atau kadang Python tuh bisa membantu kita ya, karena dia bisa ditulis dalam bentuk pseudocode gitu. Dan sangat mudah dimengerti, struktur programnya sangat mudah lah. Jadi tidak perlu, beda sama yang C, kalian harus ada beberapa sintak-sintak tambahan gitu. Jadi istilah-istilah seperti input, if, print itu adalah sintak. Nah, di sini ada perbandingannya ya. Jadi bagaimana tadi? A adalah nilai A lama ditambah dengan 5. Ini harusnya menggunakan konsep yang sama ya, tapi saya nggak tahu ini. Jadi ini contoh lain, ini tidak ada kaitannya dengan di sini. Ini perbedaannya, misalnya A adalah nilai A lama ditambah dengan 5, biasanya menggunakan A. Lalu ada namanya ini operator assignment, penugasan. Jadi atau sebenarnya penyematan, pemberian nilai. Saya lebih suka menyebutnya operator pemberian nilai. Jadi nilai A ini diberikan lagi nilainya itu sendiri ditambah 5. Lalu di sini ada sintak untuk selection atau branching atau percabangan gitu. Jadi akan memilih kalau A lebih besar dari 10 maka ini dijalankan, kalau enggak maka ini dilompati. Kalau yang ini ketika A dan B ketika A lebih besar dari B maka ini dijalankan yang then, kemudian yang print ini dijalankan kalau ini tidak dipenuhi. Nanti akan kita pelajari ya percabangan. Jadi ini pseudocode itu lebih mudah diimplementasi ya, tergantung bahasa mana yang kalian pilih. Kalau misalnya Python itu sangat mudah karena tinggal translate saja, tinggal copy saja sebenarnya, tinggal ganti-ganti saja sintak-sintaknya. Tapi kalau mungkin bahasa pemrogramannya yang lain yang bukan seperti Python ya kalian harus menyesuaikan pseudocode-nya. Nah, pseudocode mengikuti aturan berikut. Jadi mungkin saya tambahkan di note. Tadi itu perbandingan. Tadi di sini contoh ya, saya terus lalu punya perbandingan algoritma dan pseudocode. Sedikit contoh, karena kita ada 3 contoh tadi ya. Sedikit contoh perbandingan atau perbandingan aja lah, biar tidak terlalu panjang. Perbandingan. Oke. Ya, kalian bisa buat tabel ini di dalam Markdown. Saya lupa ya menggunakan ini kayaknya. Ya, algoritma lalu pseudocode. Oke. Lalu di sini saya buat lagi seperti ini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini harus yang ini. Oh ya, ini bisa ini. Saya agak lupa sintaknya. Nah, ini diganti vertikal. Ini juga. Oke, ini kelebihan. Nah, ini tabelnya, kemudian saya bisa ketik A adalah nilai A lama. Ya, ini bisa kalian geser ya. Oke, sehingga yang bisa dilanjutin ditambah. Oh, harus ya, dia kalau ditambah dengan 5. Ya, sebenarnya nanti bisa dibikin ya, kalau mau bikin sebenarnya agak ribet bikinnya karena harus sesuai urutannya, tapi bisa kita lompati seperti ini ya. Nah, kemudian saya bisa nulis A plus 5 gitu. Oh, kelompat dia. Ya, dia harus ditulis sejajar. Nah, gitu. Kalau enggak dia akan lompat ke baris-baris. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan, tapi mungkin bisa ya. Oh, bisa cepat ya. Cetak nilai A bila lebih besar dari 10. Di sini saya harus, oh nggak bisa ya, gimana bikin enter ya. Bentar, bisa nggak? How to make a new line.
in markdown table. Oh, pakai break. Oke, bisa pakai break. Bentar, sebentar. Berarti ini bisa saya bikin if A lebih besar dari 10, maka saya pakai break. Bisa ya? If then, oh bisa ke bawah. Oke, sip. Ini saya kasih 2 spasi. Then mungkin kayak gini aja, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, breaknya nanti jadi then print A. Kemudian yang terakhir, ya itu bisa bikin tabelnya seperti ini. Tapi print A nya malah ke bawah ini. Ya itu karena ukuran ininya kita itu ya, kalau kita tarik ke kiri nanti dia tetap lurus gitu. Nah seperti itu tabelnya, saya tidak akan teruskan, nanti menghabiskan waktu. Nah di sini pseudocode itu mengikuti aturan berikut ya. Jadi komputer dapat menerima informasi input, dapat mengeluarkan informasi, pseudocode mengikuti aturan berikut. Jadi pembuatannya ya, melakukan operasi otomatis proses. Nah ini proses-proses ini itu punya sintaknya, misalnya read, get gitu, misalnya untuk membaca dari user, get mendapatkan data dari user, seperti itu. Nah di Python nanti ada banyak sintaknya, cuma ini sintak secara umum ya, jadi display, print, write, show gitu. Jadi misalnya ada algoritma terus kalian disuruh untuk menuliskan pseudocode-nya, itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau ada kata berikan input, masukkan input, kalian bisa ganti dengan read, terus nama variabelnya apa gitu. Kalau ada operasi matematiknya, pemberian nilai, inisiasi, mungkin bisa dibikin tabel enak ini ya. Jadi ini adalah kemampuan yang dimiliki komputer, sebenarnya bisa lebih, tapi ini yang paling dasar. Nanti ini adalah pseudocode-nya. Jadi misalnya menerima informasi, melakukan inputan, itu bisa diganti dengan kata read atau get. Sama seperti di sini contohnya, cetak nilai A, itu adalah print A di sini. Kemudian lebih besar dari 10 itu adalah ini, lebih besar dari 10, A-nya dites. Bila ini ya, if-nya ya, if dan ini bila. Nah, kemudian jelaskan output dari 1. Oke, baik. Ini adalah program, ini adalah pseudocode. Ya, di sini mungkin tidak jelaskan ya. Baik, saya akan buat di dalam markdown sini contoh pseudocode. Ini sudah sintaksis belum ya? Ini kayaknya sudah sintaksis. Oh ya, ini udah sintaksis ya. Jadi ini sintaksis pseudocode ini bagian yang sini, yaitu jadi pseudocode standar umum. Jadi sintaksisnya itu ada menerima input itu menggunakan read sama get. Ini saya tulis ulang aja ya. Lalu menampilkan output itu display, lalu print atau write. Jadi pilih salah satu ya, nggak usah semuanya kalian ketikkan. Aritmatika kalian bisa menggunakan plus atau minus. Ini untuk perkalian, times, tanda bintang, lalu pembagian slash, lalu modulo, mungkin yang perlu belajar ya, sisa bagi. Lalu ada mungkin ada yang menggunakan div pembagian atau macam-macam ya, ada yang menggunakan subtract, bukan sub ya, subtract, lalu multiplication atau addition. Nah kemudian ada pemberian nilai. Nah ini yang tadi assignment, biasanya dalam bahasa Inggrisnya disebut assignment, itu menggunakan tanda panah, biasanya menggunakan tanda kurang dari negatif seperti itu. Lalu ada inisialisasi ini pemberian nilai awal. Inisialisasi
Saya menggunakan kata kunci init atau set. Nah, berikutnya pemilihan ya, bukan memilih ya, pemilihan itu menggunakan if bla 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 then. Jadi bla 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 itu diisi statement yang akan kalian eksekusi. Titik-titik 3 ini ya, else. Atau juga bisa kadang menggunakan case, switch ya, atau case bisa. Nanti akan kalian pelajari. Lalu perulangan menggunakan for atau while. Oke, seperti itu. Nah, ini sintaksis untuk pseudocode-nya. Nah, habis itu saya akan berikan contoh. Nah, misalnya saya tulis lagi di sini contoh. Terus saya tulis read x. Kemudian apa lagi dia? Ada read y, read z. Lalu ada if. Bisa nggak pseudocode? Pseudocode. Oh, nggak bisa, nggak ada warnanya. If x equal y, maka dicetak print x. Kemudian else if y less than z, print y. Sebaliknya print z. Nah, kalau kita masukkan x 15, ya kalau kita masukkan x 15, jadi apa yang terjadi? X, y, z 15, 20, z nya 5. Mungkin dikasih baris ya, saya lupa number line itu gimana. How to add number line in GitHub Markdown. Oh, nggak bisa number line. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini kelihatan ya number line-nya di Markdown saya. Jadi 72, 73, 74 x, y, z-nya adalah 15, 20, 5. Nah, kemudian kita tes. X sama dengan Y, oh tidak dipenuhi kan? Maka dilompati, pindah yang sini. Kita tes lagi, kita tidak tes lagi ya, kita sudah tes X sama dengan Y tidak sama, 15 tidak sama dengan 20. Maka apa yang dilakukan? Dia tes lagi, apakah Y kurang dari Z? Y kurang dari Z, bukan ya, 20 lebih besar dari 5. Jadi salah, maka ini dijalankan, maka yang dicetak jika outputnya, jika input X sama dengan 15, lalu Y sama dengan 20, dan Z sama dengan 5, maka outputnya adalah print Z. Jadi print Z, jadi Z ini akan dicetak nilai 5 ke dalam terminal atau output lainnya. Nah, seperti itu. Nanti ada juga yang output kedua. Jadi jelaskan output kedua sini. Contoh, mungkin ini contoh 1 ya. Contoh 1 mungkin saya kasih nama pseudocode dengan percabangan. Pseudocode dengan percabangan. Jadi percabangannya itu yang di if else. Nah, contoh 2 pseudocode dengan perulangan. Nah, pseudocode-nya seperti apa? Saya tulis lagi di sini set count 1. Lalu ada while count
less than 6. Kemudian kita cetak print count plus 1, lalu and while. Nah, ini ada program perulangan. Jadi apa yang dilakukan? Jadi yang ditanyakan berapa kali operasi count dilakukan. Jadi yang ditanyakan adalah ini dilakukan berapa kali. Jadi yang 93 ini dilakukan berapa kali. Jadi kalau kita baca di sini, pertama kita akan membuat nilai count itu, mungkin saya tulis pertanyaannya ya. Count plus 1 baris count akan dieksekusi ya dia. Nah, kita akan hitung. Jadi baris ini akan diisi berapa kali. Nah, pertama nilai count itu diisi dengan 1. Jadi ada perintah set count equal to 1. Jadi ini assignment 1. Dan kita tes 1. Apakah 1 kurang dari 6? Benar. Maka dicetak countnya 1. Kemudian ini dijalankan 1 plus 1. Jadi countnya yang dari 1 menjadi 2. Lalu muter lagi ke atas. Countnya 2 kurang dari 6, benar gitu. Jadi dia terus lakukan. Pertama dia 1 kurang dari 6. Kemudian jadi ini akan dijalankan ketika countnya 1. Lalu ketika countnya 2, 3, 4, 5. Nah, ketika 5, count 5 ini akan menjadi 6. Nah, ketika count menjadi 6, count kurang dari 6 itu salah, karena 6 tidak, dia sama dengan 6. Artinya count yang sama dengan 6 tidak dijalankan. Maka dijalankan berapa kali? Adalah 5 kali. Dieksekusi sebanyak 5 kali. Ya, seperti itu. Outputnya apa? Output dari pseudocode di atas, output dari pseudocode di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misalnya setiap dia mencetak itu dia memberikan 1 spasi ya, 1 spasi. Tapi sebenarnya bisa juga yang ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tergantung definisi print ini apa. Adalah program, mungkin lebih umum ya. Output dari pseudocode di atas adalah program akan mencetak bilangan 1 sampai 5. Oke, seperti itu. Ini ada kerja kelompok, cuma mungkin saya tidak banyak memberikan tugas ya. Jadi saya lebih simpel. Nah, di sini kita coba akan buat pseudocode-nya. Jadi saya akan langsung berikan jawabannya. Contoh 3, konversi suhu ya, konversi suhu. Buatlah algoritma dalam bentuk pseudocode. Jadi yang seperti ini ya, untuk menghitung konversi suhu. Tadi ini dikasih nggak? Ini harusnya ada set ya di sini. Ya, ini kurang lengkap ya. Set, lalu nama variabel, nilai. Oke, jadi konversinya gimana? Ada rumusnya. Kalau dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit kayak gini. Jadi diberikan inputnya suhu Celsius. Kita buat pseudocode-nya. Mungkin saya beri tulisan berikut adalah konversi suhu dari Celsius adalah pseudocode konversi suhu Celsius, suhu dari satuan ya, Celsius ke
Reaumur dan Fahrenheit. Nah, kita akan buat sedukutnya, berarti input saya kasih Celsius, kemudian kita lakukan perhitungan. Mungkin set Reaumur itu sama dengan, bisa nggak ya, atau mungkin gini ya, Reaumur kita set 4 dibagi 5. Mungkin kalau khawatir urutan kita kasih kurung ya, 4 kali bagi 5 dikalikan Celsius, kemudian set juga Fahrenheit 9 dibagi 5 dikali Celsius ditambah 32. Nah, outputnya harus suhu ini ya, jadi outputnya adalah print Reaumur terus print Fahrenheit. Nah, seperti itu. Jadi nggak terlalu susah ya, bisa dibayangkan kan, tinggal hitung rumusnya, assign ke Reaumur, assign ke Fahrenheit. Nah, kemudian kita masuk ke flowchart. Jadi sintaksis saya kayaknya ada yang kurang nih. Sintaksis simbol diagram alir ini kebalik-balik ya. Pseudocode ini harusnya ini ada pseudocode ya. Tiba-tiba simbol diagram alir terus pseudocode. Nah, mungkin subtopiknya ini saya perbaiki, pseudocode kemudian diagram alir seperti itu. Jadi ini saya balik ya. Udah satu itu pseudocode kemudian 21 pseudocode. Ini juga harus diganti pseudocode. Lalu di sini bukan lagi sintaksis, tidak ada nomornya. Pseudocode, lalu ada diagram alir untuk yang di sini. Yang dua-dua diagram alir. Diagram alir. Ini saya ganti diagram alir. Nah, di sini ada 2.2 diagram alir. Nah, jadinya kita punya tampilan yang lebih baik. Pseudocode, dia lompat pseudocode. Jadi ini daftar isinya yang di atas subtopik, bisa kalian klik diagram alir, lompat ke diagram alir. Terus di sini keluaran program. Ini biasanya bisa dibuat hyperlink ya. Jadi misalnya subtopik ada nggak? Oh, nggak bisa ya. Saya harus bikin berapa kayak? Oh, dia nggak bisa balik lagi. Ini harus dibikin ya, ini harus dibikin apa? Jadi saya bisa putar balik. Nah, saya bisa melakukan ini kebanyakan. Jadi ketika kita klik ini dia bisa balik ke atas. Nah, ini saya bisa tambahkan subtopik. Enggak ada ya. Contoh perbandingan. Oh, ini ada subtopik yang akan dipelajari.
Jadi ketika kita klik ini dia ke atas, ketika ke sini dia ke bawah. Jadi itu menarik ya, menggunakan Markdown kita bisa bermain-main hyperlink itu lebih mudah. Jadi kita tidak perlu bingung tentang daftar isi, dia bisa putar balik ke atas. Ini juga sama, yang ini saya tambahkan oke. Nah jadinya di hasil previewnya ini kalau kita pindah halaman terus nanti ke atas, misalnya pengen pindah, kita langsung ke bawah ke sini. Ya itu cuma sedikit teknis ya, tidak terlalu berguna sebenarnya, untuk mempermudah notes saja, membuat notes. Oke, berikutnya kita masuk ke diagram alir, jadi atau bahasa Inggrisnya flowchart. Nah, saya tuliskan definisinya di sini. Adalah bentuk diagram alir adalah, mungkin diagram alir adalah bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara berurutan ini, atau sequential atau mungkin dibuat gini aja ya, sequential, jadi bahasa Inggrisnya. Terus ada kegunaan, jadi mungkin saya langsung buat kalimat baru. Kegunaan diagram alir adalah untuk mendesain program, merancang ya, jadi desain tuh bahasa Inggrisnya merancang program, merepresentasikan program, jadi untuk memberikan wakilannya dari program itu apa. Nah kemudian maka flowchart harus dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman ya. Berdasarkan, mungkin saya tambahin, berdasarkan kegunaan kedua, untuk itulah suatu flowchart harus mampu merepresentasikan komponen dalam suatu bahasa pemrograman. Jadi misalnya komponennya itu apa? Ada perulangan, kayak seperti if, ada assignment. Jadi semua sintaksis ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk flowchart gitu. Nah, di sini ada kegunaan, ada tujuan. Ya ini jadi di sini saya masukkan lagi ada tujuan pembuatan flowchart. Jadi kenapa ini saya tulis lagi? Jadi untuk mempermudahkan kalian ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teori gitu. Sebelum pembuatan program, ini saya pisah gini ya. Sebelum berguna untuk mempermudah programmer dalam alur logika program. Jadi kalau ada flowchartnya kita lebih mudah untuk melakukan testing, jadi programnya udah benar atau enggak sih gitu. Atau penyusunan pseudocode, penyusunan implementasinya itu mempermudah. Jadi ketika kita misalnya bikin Twitter nih, e-commerce itu, nah itu biasanya bikin flowchartnya yang kasar, garis besarnya kayak apa sih, komunikasi ke database, terus komunikasi API, mungkin komunikasi ke mobile, gimana itu semua. Cuma nggak sampai detail sampai ke implementasi, cuma diagramnya saja ya, komunikasi data itu seperti apa. Nah sesudah pembuatan program itu berguna kalau misalnya mau menjelaskan ke orang lain, karena kan nggak mungkin ya orang lain tuh paham coding kita, jadi kita menggunakan flowchart guna untuk jelaskan alur program dan orang lain. Nah ini simbol-simbolnya. Nah di sini saya nggak akan gambar satu-satu ya, simbol atau lambang yang digunakan dalam flowchart. Jadi ada mulai itu elips, aliran data menggunakan panah. Lalu ada input output menggunakan jajar genjang.
Terus proses menggunakan rectangle, segi panjang. Percabangan menggunakan diamond, wajib. Lalu apa ini? Pemberian nilai awal suatu variabel, preparation atau initialization ya. Itu menggunakan segi 6 tapi agak lebar. Lalu memanggil prosedur, misalnya kalian flowchartnya itu bisa kalian wakili dalam suatu prosedur lain. Nah itu kalian nggak perlu menggambarkan flowchartnya lagi, jadi bisa menggunakan lambang pemanggilan prosedur atau fungsi. Kalau ada konektor, misalnya flowchartnya itu nggak cukup di halaman, maka bisa dilanjutkan di halaman berikutnya. Jadi ini konektornya. Kalau halaman yang sama menggunakan lingkaran lalu dikasih huruf, kalau di halaman lain menggunakan bentuk segi 5. Ini juga lambang-lambang untuk dokumen, multi dokumen, lalu hard disk. Jadi kalau kalian belajar flowchart tuh banyak ya. Nah ini contohnya konektor yang dalam satu halaman. Jadi menggunakan ini lingkaran A-nya, nanti masuk lagi di sini A. Lalu kayak off page, di sini gak cukup, maka dilanjutkan di halaman berikutnya menggunakan segi 5. Lalu ada sequence, jadi ada ya mungkin saya data aja ya, takutnya mungkin lupa. Jadi simbol lambangnya tuh ada mulai selesai disebut terminator. Jadi terminate itu penghentian. Lalu ada aliran data, lalu ada input output, lalu ada proses, lalu ada percabangan, atau decision, kemudian ada pemberian nilai awal suatu variabel atau preparation. And then kita punya pemanggilan prosedur, memanggil atau pemanggilan prosedur atau fungsi atau bisa disebut call. Lalu kita punya konektor di halaman yang sama. Lalu kita juga punya off page connector di halaman lain. Lalu kita punya simbol apa lagi? Ini kayaknya nggak terlalu perlu ya, hard disk dokumen itu lebih ke flowchart yang lain menurut saya. Lalu ada sequence proses, oke, benar. Lalu oke, udah itu aja kayaknya. Oh ada perulangan, maaf, ada perulangan. Oke, jadi seperti itu ya, ada semua ada. Ini nanti mungkin di sini nggak akan saya bisa gambar. Sebenarnya bisa ya saya masukkan bentuk tabel, cuma saya harus butuh waktu untuk menyusunnya. Jadi itu simbolnya. Simbol ini tuh mewakili semua ya. Pseudocode yang di atas di sini ada perulangan, pemilihan, semua itu bisa diwakili. Jadi ada korespondensi satu-satu. Jadi setiap simbol ini punya sintaksis pseudocode, setiap sintaksis pseudocode-nya punya simbol atau lambang. Nah, berikutnya adalah contoh. Nah, mari kita buat aja ya. Jadi, mari kita buat. Saya membuatnya menggunakan disebut nama aplikasinya Draw.io. Kalian bisa download di internet. Misalnya ketik Draw.io. Itu ada Windows-nya juga. Kalian cari yang Draw.io desktop di sini. Nah, kalian download. Nanti download, kalian pilih yang versi. Di sini ada banyak versinya, ada Windows. Pakai yang installer. Jadi bukan no installer, ini langsung running. Jadi yang installer yang di sini. Nah, kalau misalnya yang Mac pakai yang DMG.
ya, yang pakai yang DMG. Kalau yang Linux bisa pakai dep atau snap atau bisa lah pilih yang 4 ini. Saya pakai yang Debian ini. Nah, ini versi yang baru, tanggal berapa ini? Gak ada tanggalnya. Tuh, 3 minggu yang lalu, jadi masih fresh ya, masih bulan ini. Jadi silakan kalau mau, ini versi 2168, punya saya versi 2150. Jadi belum saya update ya. Nanti kalau kalian sudah install, kalian bisa dapat seperti ini. Agak kecil ya, saya bisa besarin nggak? Zoom in, oh nggak bisa ya. Sebentar. Ada setting tidak? Oh, ini configuration, bukan. Tidak ada. Cara menyeting untuk, oh ini appearance, language, tema, sepertinya tidak ada cara. Jadi mungkin ukurannya memang kecil ya. Nah, oke, nggak masalah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Misalnya kalian balik lagi ke contoh tadi, menghitung luas persegi panjang. Jadi pertama mulai itu di sini menggunakan ini. Salah, ellipse ya. Ellipse itu mana ellipse? Ini kayak. Ya, ini ellipse. Bukan, tapi kita pakai yang flowchart di sini, yang bawah sini. Ellipse itu yang kok nggak ada. Ellipse. Nah, biasanya menggunakan ellipse ya, bukan lengkung seperti ini, tapi nggak masalah. Nah, misalnya kalian mau tulis, kalian tinggal double klik, nanti ketik mulai gitu. Mungkin kalau fontnya hurufnya kecilan, kalian di zoom in aja, atau kalau enggak ya bikin ya fontnya itu, tapi 12 sudah cukup sih. Nah, mungkin ini yang terlalu besar, jadi mulai saya bikin kecil-kecil seperti ini. Mulai, nanti dia enaknya tuh bisa otomatis ke grid gitu ya, mulai gitu. Nah, kemudian bentuk lainnya adalah jar genjang. Nah, ini tidak kotak ya, nggak masalah sebenarnya kalau mau jar genjangnya. Sebenarnya ada yang kotak enggak? Ini saya sudah setting stylingnya itu rounded gitu. Jadi kalau ini kalian ganti, itu nggak akan rounded gitu. Jadi tinggal diganti di sini ya, rounded. Nanti kalian double klik, nanti masukkan P gitu. Mungkin kalau kurang lebar bisa di kanan, ini mungkin terlalu tinggi. Nah, masukkan P, itu bisa center ya sama yang di atas. Nah, ini itu 4, ini 6 cukup kayak. Oke. Masukkan P, mungkin ini kurang lebar atau mungkin ini ya kita lebar gitu. Tapi jelek. Nah, segini aja. Masukkan. Bisa bagus seperti ini sih. Ya, ini tarik ke kanan aja. Nah, masukkan P, kemudian masukkan L, yaitu jadi ini menghitung luas ya. L itu masukkan lebar. Kemudian habis itu proses. L itu kayak huruf, mungkin hurufnya saya ganti ya. Saya pakai mungkin Times New Roman atau Courier aja. Masukkan L. Saya suka sebenarnya Roboto ya. Ini misalnya kalau mau nambah itu dari Google Font itu Roboto Mono. Nah, itu lebih tegas fontnya. Roboto Mono. Masukkan L. Ini juga buat Roboto Mono. Masukkan lebar, masukkan panjang, mungkin agak ke bawah. Nah, panahnya itu tinggal tarik sini ya. Jadi sangat simpel membuat flowchart di Draw.io. Nah, kemudian bikin kotaknya. Ini proses ya. Di sini juga udah ada namanya ya, proses gitu. Data, jadi masukin data, card gitu. Decision, jadi sini pun sudah ada ya. Ini malah lebih lengkap sih. Nah, berikutnya adalah proses. Proses ini adalah menghitung luasnya. Ini roundednya saya hapus, double klik.
L sama dengan P dikali L kecil, atau biasanya panjang kali lebar luas itu. Saya rubah fontnya, nah ini. Kemudian cetak itu menggunakan flowchart input output, cetak L, kemudian selesai. Itu di copy dari yang termination sini. Selesai. Oke, selesai. Saya tarik sini, saya tarik sini, saya tarik. Oh, ini kayaknya nggak lurus ini ya. Ya, ini nggak lurus ini. Harusnya lurus ini. Bentar. Ini kayak saya kurang kesana. Oke, ini lurus. Oke, nah seperti itu. Jadi kalian bisa buat flowchartnya. Nah, ini saya save di sini. Ini forecasting, maaf, course. Saya harus simpan di backup home. Bentar, saya lupa ya. Di mana ya? Oh, di sini. Course CTK, course Alt Pro di sini. Oke, saya simpan flowchart, atau tadi dia rectangle area ya. Flowchart. Oke, ini saya sudah simpan. Ya, mungkin warnanya tidak sama, nggak masalah. Jadi seperti itu flowchart. Mulai masukkan P lebih mudah ya, mungkin kayak puzzle. Jadi P L, kemudian P dikali L prosesnya, kemudian cetak. Nah, yang sebelah kiri adalah algoritmanya. Pseudocode-nya seperti apa? Pseudocode-nya tinggal pertama mungkin input P, input L, kemudian L sama dengan P kali L, kemudian print L gitu. Itu untuk apa? Untuk pseudocode-nya. Ini flowchart-nya. Lalu juga ada flowchart mencari jalan pulang. Ini agak banyak nih. Juga gambarnya agak pecah. Lalu ada flowchart mencari bilangan ganjil 1 sampai 100. Nah, kalau mencari jalan pulang ada percabangannya. Jadi di sini ada percabangannya, leaving the office, check this time and weather. Kalau cuaca cerah, maka lanjutkan. Udah waktunya jam 5 sore. Kalau iya berarti check for congestion and primary road. Jadi cek ada kemacetan tidak. Kalau primary congestion ada kemacetan, maka divert to alternate B gitu. Jadi pilih jalur B. Kalau enggak, take the primary road to home, sampai ke rumah dengan aman. Jadi decisionnya ada di sini ya. Nah, untuk mencari bilangan ganjil antara 1 sampai 100, jadi bilangan ganjilnya 1, 3, itu menggunakan perulangan. Jadi kita generate, kita hasilkan bilangan 1 sampai 100, kemudian kita tes. Kalau dia ini di tes modulo itu hasil baginya. Kalau hasil baginya 1 berarti dia bilangan ganjil. Kalau enggak, dia lompat ke bilangan berikutnya. Terus kalau dia lebih besar dari 100, maka stop. Jadi karena kita pinginnya 1 sampai 100. Kalau enggak ya terus lanjutin lagi loopingnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada initial variabelnya menggunakan segi 6. Sama membuatnya kalau kalian mau buat di Draw.io juga bisa. Ini flowchart apa lagi? Kelipatan bilangan. Jadi bilangannya kelipatannya berapa. Ada banyak ya flowchart untuk mencari bilangan terbesar antara A dan B. Jadi bisa bercabang gini ya. Cabangnya itu bisa kalian taruh kanan kiri gitu. Terus nanti bisa digabung, misalnya print nanti digabung. Jangan lupa start sama end ya, itu penting. Ups, kebablas. Ya, jangan lupa start sama end ya. Nah, berikutnya kayak udah hampir sampai bawah deh. Ya, sudah contoh. Nah, mungkin saya akan membuat soal latihannya ini. Ini apa lagi? Flowchart untuk menghitung n faktorial. Ini cara menghitung n faktorial. M1 F kali M
Jadi n tanda seru itu artinya apa? Misalnya dikasih 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Jadi makin turun dikaliin. Di sini ini perhitungan perkaliannya ya. Nah, ini soal latihan. Buatlah algoritma untuk mencari sisi miring. Ada nggak yang ada flowchartnya? Oh, ini masih algoritma. Oke, saya akan coba contohkan algoritma sama flowchartnya. Jadi contoh lagi. Di sini kok ada keluaran program ya, saya nggak tahu di sini. Dia bilang keluaran program, tapi di sini nggak ada. Jelaskan output dari, oh di sini ya, jelaskan output. Mungkin yang keluaran program ini. Tadi bilangnya di subtopik ini ada keluaran program, cuma nggak dijahas ya di sini. Keluaran program itu apa ini? Oke, jadi mungkin keluaran program saya hapus karena tidak dijelaskan di sini di slide-nya. Jadi cuma ada 2 subtopik. Ini saya hapus. Nah, mungkin saya akan buat contoh yang ini, exercise-nya yang di bawah. Ini ya, untuk menghitung panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku. Nah, algoritmanya gimana? Contoh lagi. Contoh 1. Algoritma dan flowchart, diagram alir ya flowchart itu, untuk mencari miring suatu segitiga siku-siku. Oke. Nah, untuk algoritmanya pertama adalah masukkan, jadi ini algoritma ya, bukan pseudocode. Masukkan nilai A dan B. Yang merupakan sisi pembentuk sudut siku-siku. Jadi sisi tegak dan sisi datar. Kemudian hitungnya itu C sama dengan square root penarikan akar A pangkat 2 ditambah B. Nah, ini rumusnya ya, rumus Pythagoras. Mungkin saya tambahkan sini rumus Pythagoras. Ini algoritmanya. Sangat sederhana. Nah, tapi mungkin kita tidak memiliki kuadrat ya, mungkin kita punya perkalian. Nah, kita bisa pecah lagi ya. Misalnya hitung A square, yaitu sama dengan, atau di assignment gini ya, square sama dengan A dikali A gitu. Jadi kita bikin variabel baru, hitung B square B dikali B. Nah, mungkin kita tidak punya penarikan akar gitu. Ada namanya metode bisection, cuma mungkin agak susah ya. Jadi untuk menentukan suatu akar itu kita estimasikan bilangan terbesarnya berapa dari 2 bilangan itu. Nanti kita bikin kayak interval gitu ya. Nanti kita cari manakah yang pas dari interval itu, dikurangi 0,1 nanti dibagi-bagi lagi. Namanya bisection. Jadi kita bikin interval. Nanti interval itu memuat nilai akar itu, nanti intervalnya dibagi tengah, nanti masuk yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu kalau mau ngitung penarikan akar ya, secara manual. Cuma mungkin di komputer sudah ada penarikan akar. Nah, mungkin dibuat simpel aja dulu. Jadi algoritmanya sederhana, jadi tinggal, ada yang lebih rumit nggak? Oh, nggak ada ya. Ini terlalu rumit. Ya, algoritmanya sederhana, jadi ini adalah algoritmanya. Kemudian flowchartnya bagaimana? Flowchartnya juga sederhana. Jadi kalian copy yang dari sebelumnya, saya bikin mulai,
kemudian masukkan A, mungkin ini saya tutup dulu ya. Oh nggak bisa, yang ini yang bisa. Masukkan A, kemudian masukkan B, lalu hitung menggunakan kotak. Hitungnya adalah A square sama dengan A dikali A. Lalu kemudian kalian hitung juga, atau langsung hitung langsung bisa ya, misalnya kalau kalian mau panjang gitu, tapi saya pengen satu persatu. B square ini B dikali B, kemudian kalian bisa tambahkan lagi C sama dengan square root, C sama dengan square root A square plus B square. Nah, habis itu dicetak nggak? Oh nggak, cuma proses doang. Jadi tinggal selesai. Atau kalau mau ya cetak L lah ya, biar rapi gitu. Jadi kita juga tahu hasilnya. Cetak C, kemudian selesai. Jadi tinggal tambahkan panah. Jadi kalau udah center dia langsung otomatis lurus ya. Jadi pastikan dia center, maka kalian dapat panahnya itu langsung ke bawah. Oke, ini adalah yang sebelah kanan adalah flowchart untuk soal latihan pertama. Baik, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa coba ya yang soal kedua, kok nggak ada soal 2. 1, 3, langsung 4. Jadi ada soal 2-nya hilang ini, nggak tahu kemana. Jadi seperti itu untuk pertemuan minggu kedua. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kalian bisa juga coba-coba untuk draw.io ini sangat menarik. Saya hampir semua diagram saya buat di sini. Apalagi yang belum? Oke, kayaknya sudah itu aja. Ya, jadi dibaca lagi slide-nya. Mungkin kalian latihan gimana bikin ini atau dirubah ke dalam pseudocode, gimana sih ngubah pseudocode ini. Tapi mungkin karena ini bukan hitungan, jadi mungkin agak susah. Mungkin yang bisa dirubah pseudocode-nya yang ini. Ini dirubah pseudocode. Jadi silakan coba-coba ya. Saya masih belum berikan tugas, tapi mungkin Kamis saya beri tugas ya, karena Kamis itu minggu ketiga, meskipun sebenarnya minggu ini ada minggu keempat. Nah, nanti hari Rabu depan saya akan bikin rekaman lagi, karena susah nyari tempat. Ya mohon dimaklumi. Terus Kamisnya kita minggu kelima, jadi seminggu kita 2 kali ketemu. Baik, mungkin itu aja dari pertemuan minggu kedua. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya untuk Alpro ini. Terima kasih.